Hai minasang, konnichiwa, genki ni shitemasu ka? Oke minasang, ketemu lagi dengan Zikri Sensei ya di video pembelajaran bahasa Jepang, pengantar bahasa Jepang bagi CPMI. Gimana minasang progres belajarnya? Apakah lancar? Jadi di video sebelumnya ya, Sensei sudah berbagi dengan minasang atau sobat migran sekalian tentang kata tunjuk benda ya, kore, sore, are, dan juga kono, sono, ano. Nah, di sini, di video kali ini, Sensei ingin membahas lebih lanjut tentang materi sebelumnya dan juga nanti kita akan belajar kata tunjuk yang baru nih, minasang ya. Kata tunjuk apa itu? Ya, nanti kita nantikan di video ini ya. Dan seperti biasa, Sensei tidak lelah-lelahnya mengajak minasang ataupun sobat migran sekalian, baik yang baru bergabung ataupun yang sudah mengikuti dari awal, untuk menyiapkan catatannya karena Sensei berharap di sini minasang bukan hanya menyimak sampai akhir saja ya, tapi ada yang bisa minasang apa ya, bukan dibawa pulang mungkin ya istilahnya, atau ada yang menempel gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan lewat begitu saja, tapi juga dicatat supaya nanti minasang bisa belajar secara mandiri. Apalagi kalau misalkan udah ada catatan kan nanti minasang enak nih bisa nge-review lagi dari video-video yang sudah minasang atau sobat migran tonton sebelumnya. Seperti itu ya minasang ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke materi di video kali ini minasang ya. Hai, nah jadi sebelumnya minasang kan kita sudah belajar yang namanya kata tunjuk kore ya, kore, sore, dan are. Nah, dalam kata tunjuk kore, sore, dan are kan sebelumnya pun Sensei sudah ada sedikit kata tanya ya, tapi lebih yang simple, lebih kayak sore wanan desu ka, are wanan desu ka, yang menyatakan tentang si objek yang ditanyanya gitu, objek yang ditanyanya. Nah, di sini Sensei ada pola kalimat baru ya, minasang ya, untuk menanyakan keterangan dari si objek yang jadi tujuannya itu. Nah, seperti apa? Nah, ini dia ya, minasang ya. Yang pola yang pertama ada titik-titik wa, titik-titik wa nano, dan juga titik-titik wa dokono, titik-titik wa dareno ya. Nah, kalau untuk yang nano di sini nano deska itu tuh dia berfungsinya untuk menanyakan keterangannya itu lebih kayak keterangan detailnya, detail dari bendanya seperti apa. Kalau dari kata doko no, doko itu ingat ya minasangnya sebelumnya pun Sensu sudah menjelaskan beberapa contoh kata tanya dalam bahasa Jepang. Dan untuk kata doko ini sendiri dia adalah kata tanya untuk menanyakan tempat ya minasang ya. Berarti di sini dokono deska, dokono misalkan barangnya gitu. Misalkan dokono pasokong deska, berarti itu pasokong. Minasang masih ingat pasokong apa? Pasokong itu adalah komputer ya, minasang ya. Jadi dokono pasokong deska berarti itu dia menanya si komputernya itu dia dari mana asalnya gitu. Maksudnya manufakturernya itu dari mana, siapa yang membuat apa dari tempat mana itu dibuatnya si apa si pasokongnya itu, si komputernya itu ya, minasang ya. Kalau yang Dareno, nah Dare itu dia menanyakan siapa. Jadi kalau misalkan barang kata tanya ini digunakan untuk dengan barangnya, misalkan Dareno Pasokong Deska, berarti ini menanyakan si pasokongnya atau si komputernya itu mirip apa milik siapa. Seperti itu minasang ya. Jadi ada titik-titik wa nano titik-titik deska. Jadi subjek wa nano terus barangnya deska, lalu ada subjek wa dokono terus barangnya deska dan titik-titik wa dareno barangnya deska. Agak bingung mungkin ya minasang ya. Nah, biar lebih mudah dipahami, di sini sensei kan ada beberapa contoh kalimat yang minasangnya. Mulai dari kata yang pertama dulu di sini ya. Arewa nanno hong desu ka? Ini menanyakan berarti hong, minasang ingat ya hong apa? Hong itu artinya buku. Berarti nanno hong desu ka menanyakan si bukunya ini tentang apa? Seperti itu minasang ya. Kalau kata nanno. Jadi menanyakan detail dari si bukunya itu secara garis besar itu dia tentang apa? Itu nano. Begitu minasang ya. Lalu ada kalimat yang kedua, yang ini ya.
Kore wa dare no pasokong desu ka? Nah, ini bertanya komputer milik siapa? Kenapa milik siapa? Karena pakainya Dareno ya, Minasang ya. Dareno pasokong desu ka? Seperti itu, Minasang. Hai. Dan yang terakhir, pola kalimat yang terakhir, sore wa doko no baiku desu ka? Nah, sore sudah tahu ya Minasang ya. Artinya apa? Doko no berarti itu menanyakan asal muasalnya dari si baiku. Baiku itu bukan baik sepeda ya, tapi baiku dari motor bike, dari sepeda motor. Berarti motor dari mana itu lebih cenderungnya itu menanyakan asal dari si apanya? Si bendanya itu ya, Minasang ya. Seperti itu. Silakan Minasang dicatat dulu untuk bunponya atau apa tata bahasanya atau pola kalimatnya ya yang kali ini. Kalau sudah selesai dicatat dan contoh kalimatnya juga sudah selesai dicatat, kita pelajari lebih lanjut nih Minasang ya. Oke ya, nah di sini ada contoh kalimatnya Minasang ya. Ada yang pakai nano, dareno, dan dokono. Kita perjelas lagi ya Minasang ya, terutama yang masih bingung nih Minasang yang masih bingung. Yang pertama ini ada bentuk percakapan Minasang ya, sensei bentuknya ya. Sore wa nano zashi desu ka? Kore wa game no zashi desu. Ya, zashi, minasan masih ingat zashi? Zashi itu majalah ya. Berarti di sini si A bertanya, majalah apa itu? Nano zashi desu ka? Lalu dijawab oleh si B, Kore wa game no zashi desu. Ini adalah majalah tentang game seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang nano ya, minasan ya. Hai. Lalu yang contoh kalimat selanjutnya kita pakai kata dareno. Arewa dare no kutsu desu ka? Arewa Johnson no kutsu desu. Ya, seperti itu minasanya. Jadi kita ditunjuk dulu barangnya yang mana nih yang ingin kita tanyakan. Jadi pertama kita polanya itu adalah kata tunjuknya dulu ya. Kata tunjuknya dulu. Lalu kata tanyanya mau seperti apa? Misalkan ingin bertanya detailnya tadi pakai nano. Dan di sini kita bertanyanya tentang kepemilikan dari si bendanya. Lalu bendanya disimpan di mana, Sensei? Setelah si kata tanyanya, yaitu di sini, di si setelah dareno-nya ya, atau setelah nano-nya, baru pakailah si bendanya dan ditutup dengan kata deska. Arewa dareno kutsu deska? Arewa Johnson no kutsu desu. Jadi sepatu milik siapa itu? Itu sepatu milik John. Begitu ya, Minasang ya. Hai, yang terakhir pakai pola yang dokono ya. Kalau doko berarti menanyakan asal ya, asal dari si produknya ya, atau dari si bendanya. Kore wa doko no sumaho desu ka? Sore wa chugoku no sumaho desu. Ya. Sumaho artinya smartphone ya, minasang ya, smartphone atau handphone ya, sumaho. Sumaho, bukan maho yang aneh-aneh ya. Ini sumaho artinya dia sumahong kalau panjangnya itu. Sumahong. Tapi di bahasa Jepang biasa disingkat jadinya sumaho. Chugoku, minasang masih ingat ya? Chugoku itu artinya Cina, negara Cina. Jadi Sensei jelaskan kembali Minasang ya untuk penggunaan si pola kalimat tanya nano, dareno, dan dokono itu pertama kita pakai kata tunjuknya dulu nih. Dia posisinya dekat dengan kita atau dekat lawan bicara atau jangan-jangan jauh nih dari kita maupun lawan bicara. Nah, kalau misalkan dekat pakainya kore, kalau dekatnya dengan lawan bicara pakainya yang sore. Kalau dekat dari Minasang dan juga lawan bicara Minasang berarti pakainya are ya seperti itu. Kata tunjuknya dulu. Oke. Lanjut pakai partikel wa. Masih ingat fungsi partikel wa ya Minasang ya untuk menjelaskan apa dari keterangan dari si subjek atau yang terjadi pada saat Minasang berbicara ya. Nah, di sini kan yang terjadi itu Minasang ingin bertanya. Bertanyanya tentang apanya dulu? Misalkan Minasang sebutkan dulu bendanya. Oke, tadi misalkan Hong udah ya, kita coba bendanya itu kabang. Misalkan kabang itu tas ya Minasang ya. Ingin bertanya tentang kabang, si tasnya. Tasnya ini mau ditanyanya apanya detailnya. Kalau misalkan nano berarti si tasnya itu untuk membawa apa misalkan. Kalau Dareno berarti itu kan menanyakan kepemilikan dari si tasnya. Kalau pakai dokono berarti si tasnya itu buatan dari mana? Kurang lebih seperti itu ya Minasang ya. Berarti udah muncul kan tadi Korea sore arenya dulu.
Kore sore are, lalu pakai partikel wa, lalu jelaskan ingin bertanya tentang apa, masukkanlah bendanya di sini ya. Jadi kata tanya lalu masukkan bendanya dan diakhiri dengan kata deska ya. Kalau kalimat tanya di bahasa Jepang itu pasti pakai deska ya untuk yang umum ya minasang ya untuk yang umumnya itu pakai deska begitu. Nah, kalau jawabnya tinggal dibalik aja. Kalau misalkan kore berarti kan itu minasang yang bawa bendanya. Makanya lawan bicara pasti akan jawabnya pakai kata sore. Kalau misalkan minasang pakainya kata sore, berarti kan sore itu dekat dengan lawan bicara minasang. Makanya minasang akan jawabnya pakai yang ini, yang kore ya, seperti yang di kalimat A. Kalau sama-sama jauh, seperti yang di kalimat yang tentang sepatu ini nih, jawabnya sama-sama pakai are minasang. Oke, baru beberapa slide udah lumayan pusing ya minasang ya penjelasannya. Oke, nggak apa-apa minasangnya dikit-dikit aja. Nah, selain kore sore are, pada video sebelumnya kita pun udah belajar ya minasang kata tunjuk yang lain. Kata tunjuk apa, yuk? Kono, sono, dan ano ya, minasang ya, kono, sono, dan ano. Bedanya apa? Kalau sore jadi nggak bisa ditempelkan dengan barangnya. Kalau kono, sono, dan ano itu wajib nempel sama barangnya. Misalkan tadi kan ini zasi ya, berarti kono zasi. Seperti itu. Kalau kutsu sepatu berarti ano kutsu. Kalau Sumaho berarti Kono Sumaho. Seperti itu. Nah, kira-kira kalau misalkan si B-nya ini kita jawab pakai polanya di sini kore jadi Kono, bisa nggak Minasang? Jawabannya bisa ya. Tapi polanya jadi diubah, bukan di sini jadi Kono wa, nggak bisa, nggak bisa seperti itu ya Minasangnya. Kalau kalau apa kata tunjuk Kono itu dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada bendanya. Ya, seperti kamu dan dia yang nggak bisa hidup tanpanya ya. Sorry jokesnya agak garing. Ya, biar nggak stres lah Minasang ya. Oke, jadi kalau pakai polanya yang kono, sono, ano, harus nempel dengan bendanya. Nah, kalau misalkan yang kita pakai contoh kalimat yang pertama yang ini, yang zasi, berarti dia itu bentuknya kono, maaf, jadi kayak huruf ni katakana ya. Sebentar, saya ulangi lagi ya. Berarti jadi kono Zasiwa, kono zasiwa, gemuno zasi des. Jadi diulang dua kali ya kata zasinya minasan ya. Ya seperti itu mohon maaf tulisannya papareolan dan sulit dibaca ya. Ini hati-hati jangan salah ngebaca ya minasangnya. Ini bukan tulisannya bukan paracetamol ya. Mentang-mentang kayak tulisan dokter. Bukan, itu paracetamol mungkin buat kita-kita yang lagi pusing sekarang ya. Nggak, tapi insya Allah Minasang nggak akan pusing ya. Karena Minasang saya yakin pada pinter-pinter, pandai-pandai semuanya. Jadi sekali lihat pasti langsung paham ya. Amin ya. Seperti itu minasang ya kalau mau pakai polanya kono, sono, ano. Berarti si koreknya ini di sini dia ditambahin pakai barangnya dulu. Misalkan di sini kore wa gemonozashi des. Kalau pengen pakai kono berarti konozashi wa. Nah, baru lanjutannya sama. Begitu juga yang ini minasang ya, yang pola kalimat yang kedua. Yang contoh kalimat yang kedua di sini yang kutsu ya, yang sepatu berarti ano kutsu wa. Nah, lanjut ke sini minasang ya. Lanjutnya set ke sini. Ano kutsu wa Johnson no kutsu desu ya. Bisa dipahami kira-kira minasang? Oke, kalau misalkan sulit dipahami, aduh Sensei jangan cepat-cepat dong gitu ya. Mohon maaf ya kalau Sensei kecepatan ngejelasinnya. Boleh minasang dimundurkan dulu videonya, lalu mungkin kalau di YouTube nontonnya ya bisa pilih opsi dilambatkan untuk apa? Untuk speed pemutaran videonya. Nah, buat minasang yang sudah paham ya, kita bisa lanjut ke penjelasan pola kalimat selanjutnya nih Minasang ya. Jadi kita akan cukup panjang nih di video kali ini Minasang ya. Jadi bersiap-siaplah. Oke Minasang ya, tetap standby dalam catatannya. Kita ada pola kalimat baru lagi nih.
Wah, pola kalimat apa lagi nih Sensei? Oke, kalau sebelumnya kan kita kata tunjuk benda ya. Sekarang kita akan lebih pola kalimat yang menunjukkan si keberadaannya. Kita pakai yang namanya partikel ni, minasang ya. Di sini ada partikel ni. Kalau minasang ingin lebih jelas soal pembahasan soal partikel, Sensei ada videonya terpisah. Minasang bisa nonton juga, masih di YouTube LTS APMI. Cuma kali ini kita fokusnya di partikel ni yang disertakan dengan kata arimas atau imas. Jadi di sini dia fungsinya untuk menjelaskan keberadaan dari suatu barang ya atau dari suatu tempat seperti itu, minasan. Dan sifat dari partikel ni ini dia itu menempel minasan. Maksudnya si si objek itu objek atau barang itu dia menempel di tempat itu minasan. Jadi nggak mungkin kita ngomong pakai partikel nih tapi si objeknya itu berpindah-pindah. Seperti misalkan apa ya kalau main bola kan bolanya kan di lapangan ya minasang ya itu kan si bolanya kan ditendang-tendang berpindah-pindah nah itu jelas nggak mungkin pakai partikel nih kurang lebih seperti itulah minasang ya untuk gambaran awalnya untuk partikel nih ini pola kalimatnya gimana Sensei kita pakai disatukan dengan pola kalimat yang wa ya titik-titik wa titik-titik des cuma di sini diubah minasang ya titik-titik wa titik-titik ni arimas atau imas. Nah, bedanya apa Sensei antara Arimas dan Imas? Oke, Imas itu bukan warung nasi Bu Imas ya, minasanya yang ada di Bandung. Bukan. Jadi Imas ini dia itu Imas ataupun Arimas artinya ada, ada. Nah, yang membedakan Arimas itu Arimas dia untuk benda mati, Imas itu untuk benda hidup. Nah, tapi sedikit catatan ya, Minasang ya, untuk di Jepang kan kita buat orang Indonesia kan mengklasifikasikan, aduh klasifikasi ya, bahasanya tinggi banget. Jadi apa menggolongkan tanaman itu sebagai makhluk hidup ya, sebagai benda hidup. Nah, tapi di Jepang itu kita melihatnya itu dia yang bergerak, maksudnya bergerak itu dengan artian punya punya nyawanya gitu, ada nyawa untuk bisa dia bergerak. Makanya imas itu hanya dipakai untuk manusia dan binatang sebetulnya, Minasang ya. Jadi jangan mentang-mentang saya bilang apa untuk makhluk hidup. Jadi pada saat bergerak bilang pohon misalkan pohon kan tanaman ya. Kita pun memahami sebagai orang Indonesia memahami tanaman itu hidup. Cuman di Jepang enggak gitu. Jadi nggak bisa bahasa Jepangnya pohon itu ki ya. Bukan kiga arimas tapi kiga imas. Seperti itu minasan. Ya. Jadi itu perbedaannya antara arimas dan Imas. Jadi untuk menjelaskan keberadaan dari suatu benda ya di suatu tempat seperti itu. Nah, contohnya seperti apa, Sensei? Di sini Sensei punya empat contoh kalimat ya. Balik lagi nih ya ke kata pasokong, minasang ya. Pasokong itu artinya personal komputer ya. Komputer itu sendiri. Berarti kalimatnya di sini pasokong wa watashi no heya ni arimas. Ya. Ketemu sama partikel no, minasang masih ingat partikel no seperti apa? Ya, partikel no itu dia menunjukkan keterangan ya, minasang ya. Partikel no ini keterangan. Keterangan dari apanya, Sensei? Dari si heya-nya. Heya itu artinya kamar ya. Heyanya itu di sini ada partikel no keterangan. Ini kan orang ya watashi itu kan orang. Berarti kalau orang itu cenderungnya keterangan terhadap kepemilikan ya minasang. Berarti watashi no heya berarti kamar saya. Nah di kamar saya ada ngomongin soal apa nih di kamar saya nih? Ada pola ni arimas. Oh berarti ada sesuatu di kamar saya. Ah, sesuatu apa tuh? Bukan yang aneh-aneh ya, tapi ada pasokong. Pasokong itu artinya komputer. Jadi artinya di kamar saya ada komputer. Makanya kan pakai partikel wa karena itu menjelaskan apa yang terjadi pada saat itu ya Minasang ya. Silahkan dibuka-buka lagi bukunya, catatannya tentang partikel ya Minasang karena di sini kita ada tiga partikel sekaligus dalam satu kalimat yaitu partikel wa, no, dan ni Minasang ya. Muzukashi desu ka? Susah nggak Minasang ya? Eh, nggak apa-apa ya bertahap aja Minasang ya. Susah itu bagian dari belajar ya. Justru kalau Minasang merasa susah berarti Minasang sedang try hard gitu, sedang mencoba untuk memahami apa yang sedang Minasang pelajari dan itu bagus ya. Hai Minasang lanjut ke contoh kalimat yang kedua. Di sini ada kata Fujisang ya. Fujisang itu Gunung Fuji.
Fujisang bukan Fujiyama ya, mungkin Minasang sering dengarnya itu orang awam bilangnya Fujiyama, bukan ya. Nanti Minasang akan ada babnya sendiri yang membahas tentang kanji, cuma karena waktunya terbatas, jadi Sensei singkat aja ya. Jadi kalau nama gunung itu dia nama gunungnya dulu, baru belakangnya san ya, mirip kayak orang sebetulnya, tapi kalau gunung itu dia pakai kanji. Sama seperti ini Gunung Fuji, jadi Fujisang, Minasang seperti itu ya. Jadi Fujisang wa Nihong ni arimas ya. Nihong tahu ya minasanya Jepang ya. Oke, di sini ada dua partikel, partikel wa dan partikel ni dengan kata arimas. Nah, di sini Gunung Fuji dan Jepang. Hubungannya apa nih? Karena ada pola ni arimas, berarti menjelaskan keberadaan. Keberadaan dari apa? Dari si Jepangnya atau dari si Gunung Fujinya nih? Jadi keberadaan dari si Gunung Fujinya, minasang ya. Seperti itu. Jadi untuk pola kalimat yang ni arimas, si apanya ya yang targetnya gitu ya si subjeknya yang kita ingin ditanyakan itu atau yang ingin dinyatakan keberadaannya itu di mana disimpannya di awal minasang baru setelah itu lokasinya ya jadi subjeknya dulu si barang yang ingin kita apa barang atau sesuatu ya orang barang atau orang yang ingin kita ketahui lokasinya di mana lalu pakai kan partikel wa ya yang paling simpelnya lalu si tempatnya minasangnya di sini tempatnya pakai ni arimas seperti itu minasang ya bisa dipahami. Ya, kita lanjut ke kalimat selanjutnya ya Minasang ya bagi yang sudah paham. Ini juga buat yang belum paham supaya makin paham lagi nih Minasang ya. Hai, sekarang kita ganti si subjeknya itu dia orang ya. Di sini ada sumisu. Sumisu itu dia bahasa Jepangnya dari Smith ya. Jadi orang Jepang nggak bisa pakai huruf konsonan di akhir, jadi pasti suka ada pantulan. Makanya nama Smith pun sekedengarnya orang Jepang tuh buat mereka kedengarannya itu sumisu. Jadi ketika bilang Sumi Susang berarti namanya Smith ya, Smith Sang ya, Tuan Smith. Sumi Susang wa Nihon ni imaseng. Ya, ini untuk pola negatifnya Minasang ya. Kalau masuk negatifnya itu dia maseng. Seperti itu Minasang ya. Jadi kalau masuk negatifnya ya maseng. Kalau des itu apa coba Minasang si apa pola negatifnya? Masih ingat nggak? Oke, kalau yang masih ingat bagus nih. Yang belum ingat, sensei spill jangan spill aja lah. Jadi kalau des itu bentuk negatifnya dewa arimaseng atau ja arimaseng, ya seperti itu. Kalau yang masu mas itu dia jadi maseng aja, lebih simpel ya. Nah di sini dia menjelaskan tentang keberadaan si Sumisu ya, si Sumisu Sang, Smith ya. Dan tepatnya itu ada di Nihong lagi-lagi di Nihong ya, di Jepang. Tapi di sini ada kata maseng, berarti dia bentuknya negatif dong. Makanya di sini menjelaskan bahwa si Smith lagi nggak ada di Jepang. Bisa jadi dia udah pulang ke negaranya, udah pulang ke Amerika atau udah pulang ke Inggris ya. Jadi Sumisu Sangwa Nihong ni Imaseng. Smith lagi nggak ada di Jepang. Seperti itu Minasang ya, untuk pola negatifnya. Jangan lupa tadi dicatat ya untuk masuk jadi maseng. Dan yang lupa lagi tadi desu jadi dewa ari maseng, catat juga ya minasan ya. Hai. Dan yang terakhir untuk kalimat tanyanya. Kalau kalimat tanyanya di sini tinggal pakai ka aja di belakangnya ya. Di sini. Di sini kan ada ni imas ka. Soal apa nih? Kita bertanya soal apa nih? Ayo kita baca minasan ya. Harun Sanwa. Nah, ini ngomongin Harun ya. Harun Sanwa. Doko ni maska. Nah, ini ada kata doko. Doko tadi kita udah belajar ya minasangnya di slide awal juga dan di video sebelumnya juga sudah ada ya. Jadi doko itu menanyakan keberadaan. Jadi Dokoni Imaska berarti bertanya si Harun ini ada di mana gitu. Dokoni Imaska ya, Minasang bertanya soal Harun. Entah Harun yang mana ya, mungkin Minasang kenal nama Harun atau mungkin nama orang terkenal juga Harun ya, saya nggak tahu ya. Silakan Minasang ini sendiri. Cuma maksudnya di sini dia pola Dokoni Imaska berarti bertanya ada di mana orangnya. Kalau Imaska, kalau Dokoni Arimaska berarti bertanya di mana bendanya. Seperti itu ya Minasang ya. Jadi hati-hati antara arimas dan juga imas. Arimas untuk benda mati, imas untuk yang hidup, yaitu kita manusia dan binatang.
Kalau jin gimana Sensei? Wah, udah itu mah di luar ranah Sensei ya. Sensei bukan bukan tukang ngerkuyah orang, jadi nggak tahu kalau misalkan jin makhluk halus lainnya masuknya kemana. Cuma ya kita apa sepakati dulu aja lah itu ya. Karena kita belajarnya soal bahasa Jepang, bukan soal tata cara meruqyah ya. Oke, Minasang ya, silakan dicatat dulu untuk pola kalimatnya. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan bisa dimundurkan dulu videonya Minasang ya. Nah, Sensei, kalau misalkan kita lokasinya itu dekat dengan kita nih, jadi nggak perlu langsung spesifik detail nyebutin tempatnya. Kayak misalkan yang tadi ini Watashi no Heya ada di kamar saya. Padahal kan itu ada di depan saya dan orangnya pun nggak jauh dari saya gitu. Itu gimana Sensei nyebutinnya? Nah, ada kata tunjuknya itu dia Koko, Soko, Asoko, dan Doko ya, Minasang ya. Koko, Soko, Asoko, Doko. Bisa dipahami nggak? Mungkin kalau udah belajar yang Kore Sore Are atau Kono Sono Ano, udah mulai kebaca nih polanya ya Minasang ya. Jadi kalau koko itu dia artinya di sini. Di sini itu artinya berada di dekat dengan Minasang sebagai pembicara. Kalau Soko dekatnya dengan lawan bicara. Asoko jauh dari keduanya. Kalau Doko ya nggak tahu di mana ya. Kita menanyakan adanya di mana. Ini catat dulu Minasang ya. Koko, Soko, Asoko, Doko. Di sini, di sana yang jauh dari keduanya dan Doko. Oke, Minasang bisa dipahami ya. Simpel lah, saya yakin kalau untuk ini Minasang pasti paham. Tapi silakan catat dulu di buku catatannya. Koko artinya apa, Soko apa, Asoko apa, dan Doko apa. Bukan koko yang Cina ya, koko koko dan cici, bukan. Hai, lanjut. Mohon maaf, nggak ada maksud tendensi rasis ya, Minasang ya. Mohon maaf ya, kalau sensei agak kelewatan. Hai, oke, Minasang di sini ada contoh kalimatnya. Kita ucapin bersama-sama dulu, Minasang ya. Koko wa Anya-san no heya desu. Nah, ini ada kata tunjuk tempatnya ya, koko, yang artinya di sini. Wa Anya-san no heya desu. Ini ada partikel no, Minasang ya, menunjukkan kepemilikan. Heya artinya kamar. Berarti ini adalah kamar Anya. Ayo Minasang kita ucapkan bareng-bareng. Koko wa Anya-san no heya desu. Ya, ini adalah kamar Anya. Nah, sekarang kalau misalkan pakai pola ni arimas ya. Ini kalimat tanya ya Minasang ya, hati-hati. Kitsuenjo wa doko ni arimasu ka? Yuk Minasang silakan bareng-barang. Kitsuenjo wa doko ni arimasu ka? Kitsuenjo ini artinya smoking area ya atau tempat merokok. Tempat merokok. Dan di sini ada kata doko ya. Tadi doko tahu Minasang ya? Di mana ya? Di mana? Dan pakainya arimas. Arimaska di sini bertanya. Kenapa pakai arimas? Karena smoking area itu benda mati ya, bukan benda hidup. Jadi jangan sampai ketukar. Oke, kalau pakai imas berarti nanti smoking areanya bisa jalan-jalan dong ya. Ngeri juga ya. Hai Minasang, lanjut ke pola kalimat apa? Contoh kalimat yang ketiga. Ebisi supa wa asoko ni arimasu. Hai Minasang ya, silakan kita ucapkan bareng-barang dulu. Ebisi supa wa asoko ni arimasu. Nah, ini hati-hati Minasang ya yang sudah masih masih memperlancar kata kananya ya. Ini ada tanda strip yang artiannya dia dibaca panjang. Jadi ini supa ya. Kayak Frankie ya di One Piece ya itu kata-kata favoritnya ya, supa. Ya, seperti itu ABC Supa, tapi bukan Supa yang Supa yang kata Frankie itu bukan ya, bukan Supa yang super, tapi Supa ini artinya dia adalah supermarket Minasang ya. Supermarket ABC ya, ABC Supa. Berarti menanya si ABC Supa nih, si apa kata kunci utamanya. Di sini ada pola kali apa? Partikel wa dan nanya Asoko. Ininya kata tunjuknya Asoko berarti dia jauh dari pembicaranya dan juga lawan bicaranya ya. Lihat di ilustrasinya Minasang ya, itu jarinya menunjuk ke sana ya. Jauh berarti posisinya, jauh dari mereka berdua. Berarti pakainya Asoko. ABC Supawa Asoko ni Arimas. Berarti supermarket ABC ada di sebelah sana sambil nunjuk gitu. Seperti itu Minasang ya. Dan contoh kalimat yang terakhir kita pakai apa? Benda yang basic lagi yang Minasang ya, Hong ya. Hong artinya buku, ini kanjinya ya. Hong wa sukue no ue ni arimasu.
Sukue itu artinya meja yang minasangnya meja belajar lebih tepatnya ya. Kalau untuk meja biasa teburu nanti ada minasang akan menemukan teburu ya pakai katakana karena itu serapan dari bahasa Inggris. Kalau sukue itu tuh meja tapi meja belajar biasanya meja belajar atau meja kerja ya sukue. Sukue. Jadi Hongwa Sukue no ue ni arimas. Ya, seperti di gambarnya ya, ini si bukunya ada di atas meja ya. Jadi di sini ada kata ue ya, ini baru ya minasangnya mungkin minasang baru dengar kata ue. Ue itu artinya atas. Jadi si buku itu ada di atas meja. Hongwa Sukue no ue ni arimas. Hai. Nah, minasang ini sedikit aja dari Sensei karena tadi kita ngebahas soal heya ya, soal kamar. Ini kan bagian dari rumah ya, minasang ya. Nah, ini Sensei ada beberapa kosakata terkait tempat yang ada di rumah ya. Yang pertama ada gengkang. Gengkang itu sebenarnya bukan pintu masuk juga ya minasang ya. Jadi gengkang itu kalau di rumah-rumah Jepang ya umumnya itu dia tempat antara pintu masuk sama si apa ya lorong gitu mungkinnya bukan lorong atau jadi intinya tempat buat pakai sepatu sama melepas sepatu lah seperti itu minasang. Kalau minasang nonton apa dulu pernah nonton film Doraemon atau Shinchan ya. Doraemon sih kalau saya sering lihatnya itu ya. Nobita itu kan kalau baru nyampe rumah suka buru-buru lepas sepatunya asal lempar. Nah, itu ngelepas sepatunya itu di gengkang. Kalau kita kan di luar ya, di halaman biasanya kan ketika baru nyampe teras depan rumah baru dilepas sendalnya. Orang Jepang berbeda. Jadi setelah masuk ke rumah baru ngelepas sendal dan sepatunya. Dan itu nama tempatnya adalah gengkang. Seperti itu ya, minasang ya. Lalu ada kata toire dari kata toilet ya. Cukup jelas ya minasang ini ada gambar toilet. Lalu ada ofuro. Nah, kalau ofuro itu khusus dia bak mandi ya, tempat mandi yang ada baknya, ofuro. Seperti itu kalau toire, kalau misalnya bilang toire itu lebih apa lebih image-nya itu lebih ke tempat buat apa ya? Ada buat buang air besar. Aduh, maaf sensei kosakata yang diingatnya kosakata yang kurang bagus semua. Jadi apa buang air besar itu di toire. Itu untuk buang air besar dan buang air kecil juga yaitu toire. Kalau buat mandi ofuro ya. Kadang kan kalau di kita beberapa di kita kata toilet itu nyambung artinya bisa buat mandi juga beberapa ya. Beberapa ada yang seperti itu tapi ada juga mungkin yang memang berbeda khusus kalau tempat mandi jadinya kamar mandi. Seperti itu ya minasang ya. Nah, lanjut ada daidokoro. Daidokoro, minasang bisa lihat gambarnya di sini. Dia adalah dapur ya, minasangnya daidokoro. Nah, lanjut ada ruang keluarga nih. Ruang keluarga biasanya tempat nonton TV ya, tempat ngumpul sama keluarga. Itu bahasa Jepangnya ima. Tapi ada juga kesininya ya bahasa orang Jepang itu nyebutnya juga ribing, ribinggu, ribinggu. Jadi dari kata living room ya dari kata living room orang Jepang mengadaptasinya jadi ribinggu harusnya kan ribinggu rumu cuma disingkat lagi-lagi jadi ribinggu ya minasang ya itu untuk ruang keluarga ima atau ribinggu ya yang terakhir untuk halaman ya, ini halaman minasang ya halaman itu artinya apa bahasa Jepangnya niwa ya niwa untuk halaman sudah selesai dicatatnya minasang. Ya silahkan kalau belum saya kasih waktu boleh di pause dulu videonya atau mungkin boleh di rewind dulu kalau untuk ada yang artinya tadi terlewat ya. Buat yang sudah selesai kita lanjut Minasang. Nah, ini singkat aja dari Sensei ya. Di sini ada beberapa kosakata tambahan lainnya. Tadi ada rumah ya. Rumah, iye. Lalu di sini ada apato, ini apartemen atau kontrakan ya. Lalu ada mansion. Mansion ini apartemen mewah. Ini hati-hati ya, jangan tertukar ya Minasang. Kalau di kita itu apato atau apartemen itu udah kelasnya aja udah mewah ya. Tapi kalau di Jepang rata-rata ketika Minasang bilang apato ya, apato itu tuh image orang Jepang tuh yang bentukannya seperti ini yang kayak apa ya kayak rumah susun mungkin ya kalau di kita itu apato kalau di Jepakan apa kalau di Jepang itu seperti itu minasang ya si apa image-nya itu kalau apato kalau di kita kan apato itu yang seperti ini ya yang gedung bertingkat fasilitasnya lengkap ada jogging track dan lain sebagainya tapi beda kalau di Jepang itu yang lengkap fasilitasnya seperti itu sebutannya mansion dari mansion ya agak aneh saya juga logikanya tapi ya seperti itulah orang Jepang harap dimaklum aja minasang ya. Hati-hati pokoknya antara perbedaan antara apato dan juga mansion. Seperti itu.
Lalu ada ryo, ini panjang ya minasangnya. Ryo artinya asrama. Lalu ada otera. Otera ini dia kuil tapi kuil Buddha ya minasangnya. Kuil Buddha. Karena kan di Jepang itu agamanya itu sebenarnya Jepang nggak punya agama yang spesifik ya. Jadi agama itu lebih kayak budaya aja buat mereka. Enggak, ya ada yang memang beriman gitu kan ke agamanya masing-masing. Ada juga yang memang hanya sebatas ah ya udah ini mah adat istiadat aja. Makanya kan ini sedikit intermezzo aja minasang ya. Orang Jepang itu kalau tahun baru dia pergi ke kuil ya, ke kuil Shinto, tapi kadang juga suka berdoa ke kuil Buddha. Kalau misalkan mau ujian atau apa ke kuil Buddha, lalu pada saat Natal tanggal 25 Desember dia merayakan Natal, merayakan Christmas. Ya agak aneh memang orang Jepang karena pandangan terhadap agama itu agak beda ya. Makanya buat minasang yang ketemu sama orang Jepang sebisa mungkin hindari topik pembicaraan soal agama karena orang Jepang bukannya nggak suka sih, cuma mereka menganggapnya agama itu informasi pribadi yang kayaknya orang lain juga nggak perlu tahu lah seperti itu. Jadi apa istilahnya nafsi-nafsi gitu ya. Nah itu soal agamanya. Nah balik lagi ke rumah peribadatannya. Ini kan Otera ya. Otera itu kuil Buddha. Tapi kalau misalkan yang agamanya Shinto ya, yang dewa-dewa Shinto yang di Jepang itu eh, kuil bahasa Jepang kuilnya itu Jinja. Jin dan Jun. Gak Jinja ya. Itu mah film lama, Sensei Jin dan Jun mah. Tahun kapan ya? Ya, Jinja ya Minasang ya. Ini Ja, ya kecil ya, hati-hati. Masih ingat Minasang di video Sensei tentang tulisan hiragana ya. Ini ada ya kecil ya, Jinja. Kalau Jinja itu kuil Shinto, kalau Otera itu kuil Buddha. Ya, hati-hati ya Minasang ya. Hai, lanjut Gakko yang artinya sekolahan, Koeng yang artinya taman, lalu Kaigi Shitsu yaitu ruang rapat. Ya, kita lanjut lagi Minasang agak cepat. Shokudo artinya kantin, Kombini artinya minimarket, dan Moru ini artinya mall ya. Nah, ini ada dua Minasangnya untuk apotek atau toko obat. Dia yang pertama ada Yakkyoku. Yakkyoku ada su kecilnya, hati-hati Minasang. Jadi ada penegasan di huruf K-nya ya, ini huruf Ki ya, berarti Yakkyoku. Ini juga ada yo kecil, jadi si Ki-nya jadi Kyo. Hati-hati. Yakkyoku atau Doragu Sutoa. Nah, ini dari bahasa Inggris ya, dari drugstore. Ya, Doragu Sutoa. Seperti itu, Minasang ya. Oke, Minasang juga jangan malu-malu ya, sambil Sensei ucapkan, Minasang juga ucapkan juga. Jadi apa, shadowing ya, meniru Sensei mengucapkan. Hai. Kyoshitsu, ruang kelas. Jimusho, kantor. Kaisha, perusahaan. Eki, stasiun kereta. Oke, minasang ya, itu untuk kosakata tambahannya. Nah, balik lagi tadi di sini Sensei ada kata baru juga ya buat minasang ya, yang menunjukkan posisi yaitu ue. Ue itu artinya di atas. Nah, di bahasan selanjutnya nih ya, masih di video ini juga Sensei ingin ngajak minasang untuk mengetahui kosakata baru lagi tentang menyatakan posisi ya. Nanti setelah ini kita akan belajar polanya ya. Cuma ini tentang kosakatanya dulu Minasang ya. Yang pertama ada ue, artinya atas ya Minasang. Perhatikan di sini ya keberadaan si apa tingkat si bolanya ya. Shita artinya dia di bawah. Naka artinya di dalam. Migi ini artinya kanan ya. Lalu hidari artinya kiri. Aida artinya di antara ya, di antara dua tempat ya si bolanya ya. Lalu ada Mae artinya di depan dan Ushiro artinya di belakang ya. Minasang gitu. Silahkan dicatat dulu. Ue, Sita, Naka, Migi, Hidari, Aida, Mae, Ushiro. Ya, ulangi Minasang. Ue, Sita, Naka, Migi, Hidari, Aida, Mae, Ushiro. Sudah selesai? Ya, sudah selesai mengucapkan, sudah selesai mencatat. Aduh, bentar Sensei, pelan-pelan dong. Oke, di pause dulu aja Minasang yang mau mencatat, silahkan. Bagi yang sudah selesai mencatat, Sensei ajarkan pola kalimatnya ya Minasang ya. Hai, titik-titik ni, titik-titik ga, titik-titik arimas, atau
imas ya. Jadi menegaskan keberadaan si objeknya, adanya itu di mana gitu. Adanya di mana ya minasangnya. Di sini kita ada partikel baru, partikel ga. Kalau saya jelasin secara rinci juga mungkin waktu kita akan habis ya nanti akan kelamaan juga buat minasang dan mungkin akan makin pusing ya. Jadi nanti ada video terpisah yang sudah diupload juga di YouTube LTSA. Minasang bisa tonton untuk tentang partikel ga ya. Di sini partikel ni ya, partikel ni berarti keberadaan si tempatnya minasang ya. Seperti itu. Jadi di sini berfungsi untuk menegaskan si subjek atau si bendanya itu berada di suatu tempat. Nah, langsung ke contohnya aja nih Minasang ya. Di sini ada kalimatnya Heya no nakani. Nah, ini ada naka ya si posisinya. Heya tadi apa Minasang ya? Heya apa? Heya itu kamar ya. Heya no nakani. Nah, ini ada partikel no yang artinya keterangan ya. Keterangannya apa? Keterangan tempat. Heya no nakani. Pasoko nggak arimas. Seperti itu. Ini mirip dengan kalimat yang tadi Minasang yang di awal-awal. Ya, mirip seperti ini ya. Kan? Pasoko wa watashi no heya ni arimas. Mirip ya sekilas ya. Tapi beda karena bedanya pertama jelas secara partikel dan juga polanya juga beda ya Minasang. Kalau yang ini dia heya no nakani pasoko enggak arimas. Berarti menegaskannya itu dia menegaskan ke si pasokongnya. Kalau yang ini menegaskan si komputernya itu ada loh di kamar saya. Kalau yang pakai polanya yang ini minasang. Kalau yang sebelumnya dia fokusnya itu ke tempatnya. Ya, fokusnya tadi itu ke tempatnya. Kalau yang ini minasang ya. Kalau yang pakai partikel ga ini ups. Ya, kalau yang pakai partikel ga ini dia fokusnya itu ke si pasokongnya, ke si bendanya. Jadi hati-hati ya, Minasang ya. Tergantung partikel yang dipakai itu akan sedikit ada beda penekanannya, walaupun maksudnya mungkin sama-sama aja. Jadi ketika Minasang mau bilang apa? Bilang di sini ada komputer di kamar saya, bisa pakai dua pola yang tadi. Tapi tergantung pola yang mana yang Minasang pakai, itu kesannya akan beda. Kalau pola yang tadi pertama itu, pola yang ini ya Minasang ya, kalau pola yang ini dia berarti menekankan lokasinya. Ingat lokasinya Minasang ya. Kalau polanya yang ni arimas. Kalau polanya yang ga arimas atau ga imas, itu berarti menekankan si bendanya. Ingat ya si bendanya Minasang ya. Makanya di sini Sensei pakai contoh kalimat yang agak mirip-mirip ya. Seperti ini nih kalimat selanjutnya. Nihon ni Fuji Sangga Arimas. Nah, mulai kelihatan Minasang bedanya? Yuk kita balik lagi ya ke pola ke contoh kalimat sebelumnya. Kan kalau sebelumnya kan Fujisangnya dulu ya, Fujisang wa Nihong ni arimas. Karena yang jadi fokusnya itu si Nihongnya, minasangnya si tempatnya ada di Jepang. Nah, kalau pola kalimat yang selanjutnya, di sini dia fokusnya ke si Gunung Fujinya. Seperti itu minasang ya. Nihong ni Fujisang ga arimas. Gunung Fuji berada di Jepang. Jadi sebenarnya kalau di bahasa Indonesia sih ya, kalau di bahasa Indonesia kan artinya mirip-mirip, mungkin kesannya pun nggak akan terlalu terasa. Cuma kalau kalau bahasa Jepang itu mirip kayak bahasa Sunda ya kalau saya perhatikan itu. Jadi Minasang yang mungkin sebagian besar asal Jawa Barat ya atau bahasa Sunda juga. Jadi memang kan bahasa Sunda itu ngaji rasa gitu ya soal soal rasa. Nah bahasa Jepang pun sama sangat kental sekali dengan yang namanya rasa, dengan image penggambaran sesuatu itu harus jelas. Makanya si fungsi partikel itu seperti itu Minasang. Makanya hati-hati dalam memilih partikel. Kalau misalkan nanti terbalik, image-nya beda. Walaupun secara arti mungkin nggak akan terlalu beda jauh ya. Tapi nanti semakin Minasang belajar bahasa Jepang, semakin jauh, semakin mahir. Ketika berbeda partikel itu terasa bahwa kalimat yang Minasang ucapkan itu agak berbeda gitu lah. Buat orang Jepang, khususnya di telinga orang Jepang. Makanya hati-hati ya Minasang ya. Oke, contoh kalimat selanjutnya kita baca bareng-bareng Minasang. Ini mungkin kanjinya agak sedikit sulit, kita baca hiragananya aja. Kaigi shitsu ni Jon-san ga imasen.
Ya, ini fokusnya dia ke si John ya. Si Johnnya ada atau enggak? Nggak ada ya. Tahu dari mana? Dari Sumedang. Nggak, itu tahu. Oh, ini tahu. Kalau tahu dari mana? Tahunya dari sini, dari polanya Imaseng, Minasang ya. Imaseng itu tadi kan dari Imas ya, ini yang pola negatifnya. Kenapa Imas Sensei? Karena dia orang ya, makhluk hidup. Makanya Imas, bukan Arimas. Nah, tadi kayak Gisitsu udah belajar ya kosakatanya Minasang ya. Silahkan dilihat lagi buku catatannya. Kayak Gisitsu itu dia ruang rapat. Berarti di sini artinya si John tidak ada di ruang rapat. Hai. Ya, contoh kalimat yang terakhir Minasang. Kuruma no shita ni. Ya, sita ya di sini ada posisinya lagi Minasang ya. Kuruma no shita, kuruma no shita ni shiroi neko ga imaseng. Ya, kayak di sini ada tambahan kata sifat nih Minasang ya. Oke, mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas juga ya Shiroi, Kuroi yaitu ke aduh jangan kehitaman lah kalau putih saya nggak enak bahasanya takut nanti dikena somasi ya. Jadi ini Shiroi putih berarti yang warnanya putih lah seperti itu ya. Jadi di sini ada Neko. Aduh mohon maaf Sensei lupa nambahin furigananya ya. Ini kanji Neko ya menasanya kanji kucing. Ini Neko tulisannya. Ini juga lupa ya, nggak sensei kasih furigananya. Ini kuruma artinya mobil. Berarti kuruma no shitani berarti di bawah mobil ya. Kuruma no shitani. Shiroi itu keterangan terhadap apanya sensei? Terhadap si kucingnya ya. Sifat dari si kucingnya. Warnanya apa? Ya, warnanya putih. Berarti shiroi neko berarti kucing putih. Lalu ada di sini katanya imaseng, tidak ada. Berarti tidak ada kucing putih di bawah mobil. Adanya kucing apa? Ada kucing oranye ya, kucing oyen yang adanya di sini nih. Kalau oyen itu orange, itu orange ya. Ada juga judul lagu, minasanya judul lagu bahasa Jepang orange ya. Itu orange ya. Jadi Kuruma no Shitani Shiroi Neko ga Imasen. Seperti itu minasang ya pola kalimatnya. Jadi pakai ni-nya dulu dia untuk menyatakan tempatnya ya. Ingat di sini tempatnya berarti minasang ya tempat ni lalu bendanya lalu oh di sini kenapa ada titik-titik ya saya ngasih titik-titik. Sorry ya minasang ini titik-titik yang ini abaikan aja ya. Jadi ga arimas atau imas. Jadi tempatnya, lalu ni pendaknya ga arimas. Nah, di sebelumnya minasang boleh pakai partikel menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Seperti yang ini nih, contoh kalimat yang pertama dan yang tadi yang terakhir ya. Pertama dan terakhir. Yang pertama dia sama-sama pakai tambahan partikel no untuk lebih menjelaskan si tempatnya itu, detail tempatnya itu di mana. Kan kalau kayak ini kan kuruma kan dia pengen lebih detail lagi di mobilnya itu di sebelah mananya gitu, yaitu di bawahnya. Berarti Kurumano Sita. Kalau misalkan di atas mobilnya Kurumano W, di depan Kurumano Mai gitu. Dan jangan lupa pakai partikel nih karena si barangnya itu atau si objeknya itu si target yang ingin kita ketahui lokasinya itu adanya di mana. Seperti itu ya, Minasang ya. Hai, contoh kalimat lagi nih Minasang ya. Kita baca bareng-bareng. Hako no naka ni gamu teipu ga arimasu. Gamu teipu ini kosakata baru minasang ya, artinya lakban. Nah, hako ya ini kosakata baru juga artinya kotak ya. Kotak ini nah, ini gemu tepu ya dia nanya apa gamu tepu nanya lakban. Nah, ini katanya keterangannya arimas karena gamu tepu itu benda mati ya. Hai. Pakai ga, kenapa pakai ga sensei? Karena dia ingin mempertegas si gamu tepunya. Ya, kalau pakainya partikel wa itu akan beda lagi minasang ya kalimat tanyanya apa apa ya sorry, bukan kalimat tanya itu ya eh, pakai kalimat pernyataan berarti gamu tepua hakono nakani arimas seperti itu. Kecepatan kah Sensei ini ngejelasinnya? Oke, pelan-pelan ya minasang ya. Ini kalau fokusnya ke si gamu tepunya ya minasang ya. Hakono nakani gamu tepu ga arimas. Kalau sekarang ingin fokus ke tempatnya, ada di dalam hako, ada di dalam kotak, berarti gamu tepu wa hako no naka ni
arimas. Ya, bisa membedakannya minasang? Ya, kalau sudah bisa, selamat. Kalau belum, silahkan di rewind lagi sampai minasang bisa paham ya. Seperti itu. Jadi kalau pakai yang pola yang ini, ya minasanya pola yang ini berarti fokusnya terhadap benda. Kalau pola yang tadi Sensei sebutkan, itu fokusnya kepada tempatnya. Hai. Ayo kita bareng-bareng lagi minasang untuk kalimat yang kedua. Teburu no shita ni gomi bako ga arimasu. Ini teburu ya minasangnya tadi sempat sensei bahas ada sukue, ada teburu. Teburu itu artinya meja, tapi meja yang umum. Biasanya meja seperti meja makan, meja apapun itu teburu. No shita ni. Nah, shita artinya bawah ya. Ini mohon maaf sensei lupa nambahin kanjinya lagi apa nambahin furigananya lagi. Mohon maaf ya Minasang ya. Jadi ini Sita ya, kanji Sita. Tapi nggak apa-apa biar Minasang juga belajar karena memang ini di nanti Minasang kalau mau ngambil sertifikasi N5 ini muncul nih kanji-kanji ini tuh. Kanji-kanji yang dasar sebetulnya ini Minasang ya. Hai. Teburu no shita ni gomi bako ga arimasu. Nah, ini berarti menjelaskan keberadaan si gomi bako. Gomi bako apa, Sensei? Gomi bako itu tempat sampah. Gomi artinya sampah, kalau bako itu dia artinya kotak ya. Disebutnya gomi bako karena umumnya di Jepang itu tempat sampah bentuknya kotak. Kalau di kita kan ada yang bulat, ada yang segitiga gitu. Kalau di Jepang umumnya kotak minasanginya. Jadi sebutannya gomi bako. Hai. Bisa dipahami Minasang ya? Lanjut ke contoh kalimat selanjutnya. Masih teburu ya ini. Teburu no, ini kanji apa Minasang? Ue ya. Teburu no ue ni kopu to bouru ga arimasu. Nah ini ada kata kopu. Kopu itu dia si cangkir ini kecil ya Minasang ya. Lalu ada bouru. Bouru itu mangkok. Mangkok. Ah ya, FYI ini mungkin Minasang juga ada yang udah tahu. eh, tapi kalau Minasang pengen ngomong kata mangkok ya dalam bahasa Jepang, apa bahasa Indonesianya gitu. Misalkan jangan sekali-kali Minasang nyebut, itu ada mangkok dalam bahasa Indonesia ketika ada di Jepang. Karena mangkok itu agak sensitif Minasang artinya apa ya. Mungkin kalau udah ada yang tahu syukur cuma Sensei nggak bisa ngejelasin secara eksplisit di sini takutnya nanti kena teguran atau gimana ya. Cuma mangkok itu artinya kurang bagus lah gitu ya. Artinya kurang bagus kalau diucapkan dalam bahasa Indonesia begitu saja di ketika minasang di Jepang atau berbicara dengan orang Jepang. Artinya apa? Silakan cari tahu sendiri ya. Saya nggak berani takutnya nanti kena tegur. Hai, itu tadi koputo bouruga arimas. Nah, ini ada kata partikel to ya minasang ya. Nanti akan kita pelajari setelah ini. Jadi dia menyatakan dan ya. Dan berarti di atas meja ada cangkir dan mangkok. Seperti itu. Hai. Nah, ini ada nyempil lagi. Ini abaikan minasanya. Hai. Nah, ada kata ribinggu. Ribinggu tadi apa? Ruang keluarga ya. Ruang santai bareng keluarga. Itu ribinggu atau niwa ya. Ribinggu no nakani ya. Nakani, naka artinya di dalam. Ribinggu no nakani terebiya isuga arimas. Jadi terebi itu artinya TV dan isu artinya kursi ya, minasang ada kursi, ada TV. Nah, ini ada partikel ya. Partikel ya juga artinya dan sebetulnya minasang ya. Secara gampangnya itu artinya dan. Tapi ada yang membedakan antara to dengan ya. Bedanya apa? Nah, kalau minasang perhatikan nih ya, kalau di atas yang pakai apa? Yang pakai partikel to, dia barangnya ada dua-duanya ya di atas meja ya. Disebutin semuanya di atas meja ada gelas, ada cangkir dan juga ada mangkok. Nah, kalau yang bawah di Ribinggu kan ini ada barang-barang lainnya nih Minasang nih ya. Ada lukisan, ada sofa, ada tanaman, ada meja yang gak kesebutin. Nah, makanya pakai pola atau pakai partikel ya Minasang. Nah, ini contoh gampangnya ya. Eh, Partikel to dan juga partikel ya, ini singkat aja ya. Jadi to itu menyebutkan secara menyeluruh, ya secara menyeluruh seperti yang ini menasang ya. Ada contoh kalimat yang tadi ada cangkir dan mangkok di atas meja karena memang semuanya ada di atas meja, makanya pakai to. Nah, kalau pakai ya, pakai partikel ya, itu dia hanya sebagian. Seperti misalkan contoh selanjutnya nih di yang dalam tas. Kabang no nakani
pen ya enpitsu ga arimasu. Ya, jadi dalam tas ada pulpen dan juga ada pensil. Tapi masih ada barang-barang lainnya. Itu partikel ya, minasang ya. Jadi ketika misalkan minasang ingin menyebutkan keberadaan beberapa benda dalam satu tempat, bisa pakai tambahan ekstra partikel to atau partikel ya. Tapi perhatikan dulu, kalau misalkan pakai partikel ya, berarti minasang nggak menyebutkan semuanya. Seperti misalkan di dalam kamar minasang ada TV dan juga komputer. Tok itu aja, hanya komputer dan TV. Tadi komputer itu pasokong, TV itu terebi. Berarti watashi no watashi no heya ni pasokong to terebi ga arimasu. Ya, pakai pola kalimatnya yang ini minasang ya. Karena fokusnya kemana tadi? Ke bendanya ya, minasang ya. Seperti itu. Pakainya yang partikel enggak. Hai. Kalau misalkan sekarang di apa kamarnya Minasang ada barang lain selain pasokong dan juga terebi, selain komputer dan juga TV, berarti pakainya ya karena mungkin ada kasur, ada jam, ada boneka jenglot, enggak ya, ada yang lain-lainnya gitu ya. Itu enggak Minasang hanya menyebutkan perwakilannya saja, pakainya ya. Berarti watashi no heya ni pasokong ya teburu ga maaf teburu terebi ga arimasu. Nah, berarti di kamar saya ada TV dan juga komputer. Tapi ada juga barang lainnya yang nggak saya sebutin. Kalau pakai to watashi no heya ni pasokong to terebi ga arimasu. Di kamar saya cuma emang ada itu dua aja. Mungkin karena baru pindahan dan lain sebagainya. Jadi cuma ada dua benda itu. Ya. Nah, kalau ingin fokusnya ke tempatnya, Minasang ya, ini polanya ya, tadi sudah Sensei ajarkan juga. Kalau masih bingung bisa dimundurkan lagi. Jadi intinya kalau pakai partikel ga, dia fokus ke bendanya. Kalau pakai partikel ni arimas, itu fokusnya ke tempatnya. Jadi ni arimas ke tempatnya, ga arimas, itu fokus ke bendanya. Hai, Minasang. Oke. Nah, ini ada beberapa kata sifat ya, Minasang ya. Kenapa ini saya ajarkan juga? Karena ini penting ya, Minasang ya. Karena kan namanya suatu tempat pasti dia nggak akan sama dong gitu. Suatu benda dia akan berbeda antara satu dan yang lainnya. Pasti ada sifat dari bendanya. Nah, ini ada beberapa contoh, Minasang ya, si kata sifat. Yang pertama ada hiroi, artinya luas, semai, artinya sempit. Minasang silakan sambil ucapkan juga berbarengan dengan sensei ya. Lanjut, oki, besar, chisai, kecil, atarashi, baru, furui, tua, kirei, ini cantik, rapi atau bersih ya. Jadi pokoknya untuk yang bagus-bagus biasanya pakainya kirei minasang ya. Untuk memuji lawan jenis biasanya nih ya, yang laki-laki ke perempuan itu bisa pakai kirei ya. Kirei artinya cantik, seperti itu minasang ya. Lalu ada kata kitanai, yaitu kotor. Nah, lanjut lagi, Minasan. Di sini ada kata Shizuka, ya, yang ada dalam karakter Doraemon itu. Shizuka artinya dia tenang ya, atau sunyi. Lalu Urusai yang artinya berisik. Atsui yang artinya panas. Samui yang artinya dingin. Suzushi, Suzushi artinya sejuk. Nigiyaka, ramai. Sabishi, sepi. Dan kawaii artinya lucu. Ini hati-hati ya minasanya bedakan antara Shizuka dan Sabishi ya. Kalau Sabishi itu apa benar-benar sepi nggak ada orang gitu. Kalau Shizuka walaupun banyak orang tapi nggak berisik gitu ya itu pakai Shizuka ya makanya tenang seperti itu. Hai. Nah sekarang supaya lebih minasang paham contoh pengaplikasiannya ya. Di sini Sensei ada beberapa contoh kalimat ya. Oke, yang pertama di sini ada polanya itu ada yang diwarnain ya sama saya diwarnain. Kita langsung baca dulu aja minasangnya untuk kalimat pertama. Hai, sono kaisha wa oki desu. Nah, ini ada kata sono ya.
yang menunjukkan apa letak ya, letak apa eh, bukan letak maksudnya tuh dari menyatakan si bendanya ya, bendanya itu atau objeknya itu dia si Kaisha ya, si perusahaannya. Lalu ada partikel wa yang menjelaskan eh, tentang si subjeknya ini. Subjeknya kan si Kaisha ya. Nah, sifatnya itu si Kaisanya itu seperti apa? Dia oki, besar ya. Sono Kaisha wa oki desu ne. Jadi si perusahaan itu besar ya. Nah, itu ada akhiran ne ya, minasang ya. Jadi di Jepang itu ada yang akhiran ne dan juga ada yang akhiran yo ya dalam kalimat itu. Itu aksen biasanya pemanis kayak orang Sunda lah mirip-mirip ya kayak gitu. Kalau desne itu biasanya kan gitu. Biasanya itu artinya itu seperti kan atau ya. Jadi kayak ada meyakinkan lawan bicara gitu. Itu biasanya pakai kata desne gitu. Supaya sependapat dengan kita itu biasanya pakai desne. Jadi sono kaisha wa oki desne. Jadi ingin lawan bicara pun sependapat dengan kita. Hai, ulangi minasang ya. Sono kaisha wa oki desne. Hai, seperti itu minasang ya. Nah, jadi kata tunjuknya dulu si sono, kono, ano, dan juga bendanya ya, minasang ya. Bendanya di sini si kaisanya dan juga sifatnya. Hai. Nah, lanjut kalimat yang kedua sama polanya ya. Jadi si kata tunjuknya dulu, lalu si bendanya, si apato, dan sifatnya. Hai. Ano apato wa kitanai desu yo. Nah, kalau yang yo, ini akhiran yang yo itu sifatnya itu menginformasikan. Jadi ngasih tahu kayak, kalau kita mah kayak loh gitu. Apartemen itu kotor loh, kayak gitu. Jadi seperti mengingatkan, makanya pakai akhiran yo. Seperti itu menasang ya, untuk akhiran yo. Dan ini polanya ya, si kata tunjuknya, si apa bendanya dan kata sifatnya. Nah ini sensei sengaja nggak ditandain dan nggak ada artinya supaya ini minasang berpikir nih, sensei udah mau pusing ditambah-tambah pusing lagi pakai yang beginian. Nggak apa-apa minasang ya supaya maksudnya minasang makin paham juga. Jadi kalau misalkan memang minasang juga apa lelah bisa rehat dulu. Yang penting sensei pengennya minasang nonton sampai akhir. Terus paham nggak apa-apa walaupun banyak di pause banyak di udah tinggalin dulu sejenak itu nggak masalah buat sensei yang penting yang ingin Sensei pastikan itu Minasang selesai nonton video ini bisa paham gitu. Dan keperluan Minasang untuk menonton lagi itu hanya untuk memperkuat pengetahuannya saja. Hai, oke. Kita baca dulu ya Minasang ya. Ini ada kalimat kono machi ya ini kanji machi ya, kota artinya. Mungkin Minasang sudah belajar. Hai, kono machi no koen wa kirei desu ne. Hai, ini koeng artinya taman minasang ya dan machi artinya kota. Lalu ada kata kirei. Kirei tadi artinya cantik atau bagus ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, yang kireinya itu yang mana minasang? Yang macinya ini si kotanya atau si koengnya? Maci atau koeng nih? Hai, ada yang sudah paham? Ya, buat yang sudah paham selamat ya. Dan mungkin betul juga jawabannya. Jadi yang betul itu, yang kireinya itu adalah si Koen. Lah, kenapa gitu Sensei? Karena si konomachinya ini dia jadi keterangan. Kan ada partikel no ya di sini. Partikel no minasang lihat ya. Jadi partikel no dia kan fungsinya untuk menambahkan keterangan. Keterangan dari apa? Dari si koengnya. Nah, machi itu kan kota. Kota itu kan tempat ya minasang ya. Nah, ini Konomachi berarti kota ini gitu. Disebutkan kota ini, kota tempat kita tinggal sekarang ini, Konomachi no Koeng. Berarti keterangan dari taman dari kota ini. Taman yang ada di kota ini tuh Kirei Desne. Taman yang ada di kota ini tuh cantik ya, bagus ya. Seperti itu, Minasan. Bisa dipahami nggak kira-kira polanya? Jadi si yang disebutkan cantiknya itu oleh kata sifatnya ini adalah si koengnya ya, bukan si macinya. Jangan sampai ketukar, minasan. Supaya lebih paham, ayo kita lihat contoh kalimat selanjutnya. Anyasa no heya wa hiroi desu. Ini kanji hiroi ya, tadi luas. Minasang mungkin udah catat juga. Ini nggak apa-apa, diingat-ingat juga karena ini kanji dasar juga Minasang ya. Tepatnya sih saya lupa. Sumimasen minasan sang ya. Lupa nggak kasih furigananya. Hai, jadi Anya Sano Heya wa Hiroi desu.
Nah, ini yang heroinya apanya nih? Anyasangnya atau Heanya? Ini mah gampang banget nih. Gampang banget ini meminasang kalau salah. Aduh, mungkin harus istirahat dulu nih. Mungkin sudah overload minasang ya kalau sampai salah. Oke, jadi yang betul itu yang heroinya adalah Heya-nya minasang ya, si kamarnya yang hiroi, yang luas. Ada partikel no di sini. Ingat partikel no, dia fungsinya keterangan. Keterangan apa? Keterangan kepemilikan dari si Heya-nya. Karena di sini kenapa tahu kepemilikan Sensei? Karena di sininya orang ya. Jadi kalau di sininya orang berarti dia keterangan untuk kepemilikan. Kalau di sininya lokasi, keterangannya itu tempat. Kalau misalkan ada nanti kata sifat di depannya itu berarti keterangan dari detail si bendanya. Cuma itu nggak akan kita pelajari di video kali ini ya, Minasang ya. Oke, jadi cukup banyak ya Minasang ya materi yang kita pelajari di video kali ini. Dan mungkin saya pun mengakui buat Minasang yang masih dari nol belajar bahasa Jepangnya, mungkin ini, aduh sensei susah banget sih. Ya nggak apa-apa Minasang ya, namanya belajar nggak ada yang mudah ya. Belajar itu pasti semuanya berawal dari proses tidak tahu dulu. Sensei pun awalnya tidak tahu sampai akhirnya bisa tahu dan bisa berbagi ke Minasang semua. Jadi di belajar itu nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh, nggak ada, mohon maaf bukan bodoh ya, nggak ada yang malas. Adanya itu yang tahu lebih awal dan tahu lebih akhir. Nah, di sini kebetulan sensei posisinya tahu lebih awal dibandingkan Minasang seperti itu. Jadi bisa berbagi dan nanti Minasang pun akan seperti itu mungkin suatu saat pun bisa melebihi sensei ya. Amin ya. Hai. Ya, Minasang, kita udah lumayan lama nih ya di video kali ini, udah 1 jam lebih. Nah, seperti biasa, supaya makin paham, ada latihan dulu, kita latihan percakapan seperti biasa, Minasang ya. Di sini ada Reza Sang lagi ya dengan Tanaka. eh di sini dia ceritanya pegawai baru ya si Reza ini apa si Tanaka ini dan si Reza itu dia apa namanya orang yang udah lama. Jadi si Tanaka ini dia orang Jepang yang sedang ke Indonesia dan bekerja di perusahaan yang di Indonesia ya. Gantian lah, jangan jangan kita terus yang ke Jepang ya. Orang Jepang juga ke kita lah seperti itu ya Minasang ya. Hai, seperti biasa, Sensei akan mulai lebih awal dulu sebagai Reza dan Minasang akan berperan sebagai Tanaka. Nanti kita gantian ya, Minasang ya. Hai, Sensei akan baca pertama dulu, nanti Minasang baca dialognya Reza ya. Hai. Koko wa kaisa no sukuro desu. Denshi renji wa asoko ni arimasu. Obento ya tabemono o atatametai toki tsukatte kudasai. Reizoko wa ano ooki teburu no usiro ni arimasu. あ、喫煙所はありません。この食堂は禁煙です。寮の中にはダメですが、ベランダには大丈夫です。灰皿があそこにあります。Hai, sekarang kita tukeran ya Minasang ya. Minasang sebagai Reza dan Sensei sebagai Tanaka. Hai. 冷蔵庫はどこにありますか？喫煙所はありますか？わかりました。寮にはどうですか？了解しました。ありがとうございます。Hai, Minasang ya. Ini mohon maaf, Sensei baru ngeh ternyata ini Sensei kurang ya, Sokudo ya di sini kurang do ya, Sokudo, Sokudo, Sokudo. Artinya kantin ya. Oke, mungkin di sini ada beberapa kosakata baru, Minasang ya. Dari atas dulu, Kaisa udah tahu ya, perusahaan Sokudo kantin, Denshi Renji dia artinya microwave, microwave ya. Obento, Obento itu bekal ya. Hoka-hoka bento minasang tahu ya. Nah, itu bentonya itu dari sini nih. Dari bento artinya bekal. Lalu ada tabemono. Tabemono artinya makanan.
Atatametai. Nah, ini ada pola kalimat tai ya. Tai. Bukan tai yang itu. Oke, ini agak panjang minasangnya mungkin. Jadi itu ketika atatametai itu ketika ingin gitu. Atatametai toki ada kata toki juga. Atatametai toki jadi ketika ingin menghangatkan. Jadi atatameru kata dasarnya itu atatameru itu menghangatkan. Atatametai toki ada bentuk tai yang artinya ingin melakukan sesuatu dan toki itu artinya saat. eh, Sukate kudasai. Sukate kudasai artinya silahkan pakai. Berarti kalau ingin menghangatkan makanan, kalau ingin menghangatkan makanan atau bekal, silahkan pakai si densi nya silahkan pakai si microwave-nya seperti itu. Ini lumayan nih apa pola kalimatnya yang agak advance sedikit. Mohon maaf, saya agak sedikit kebablasan mungkinnya pada saat bikin dialognya. Mohon maaf Minasang, tapi ya nggak apa-apa jadi ilmu baru juga ya. Nanti akan kita bahas insya Allah di video-video selanjutnya. Hai, lalu ada kata ano. Ano tuh kayak anu mungkin ya kalau kita permisi kayak gitu. Tapi bukan nggak sama artinya kayak sumimasen ya. Hati-hati. Ano itu kayak ya anu lah kalau di kita tuh kalau bahasa Indonesia anu gitu. Mungkin sekarang udah jarang atau mungkin Minasang beberapa di sini yang Gen Z atau milenial tahu nggak ya kata anu? Ya seperti itu. Minasangnya intinya ano itu kayak apa ya kayak mungkin ya seperti itu. Lalu ada kata rezoko. Reizoko artinya kulkas nih ya ini. Ada gede nih ya ini kulkas ya. Reizoko wa doko ni arimashita. Nah, ini Reizoko wa ano oki teburu no ushiro ni arimas ya. Teburu tahu ya, teburu itu meja, oki itu besar ya. Nah, ada kata ano ya. Ini ano itu kan tadi menyebutkan dengan bendanya. Nah, tapi saya itu nggak langsung benda kok. Setelah ano langsung kata sifat. Ya, jadi memang kalau ada sifatnya, jadi dia langsung ano sifatnya baru bendanya. Kalau ada sifatnya supaya misalkan di kayak di Sokudo ini kan di kantin itu kan meja banyak ya minasanya nggak mungkin cuma satu, makanya harus jelas di meja yang sebelah mana. Nah ini tambahin keterangan dari sifat atau bentuk dari si meja itu. Sifatnya itu kan bentuknya itu besar, berarti pakai kata oki, berarti ano oki teburu no usironi. Nah ini keterangan lagi ya, pakai no usiro, usiro itu artinya di belakang. Jadi lokasinya itu di belakang ini berarti kan ya, di belakang si Oki Teburu. Usiro artinya belakang ya. Lalu ada kata Kitsu Enjo. Tadi kalau nggak salah udah juga ya menasangnya. Kitsu Enjo artinya smoking area. Ya, Kitsu Enjo wa arimaseng. A itu kayak ya samalah kayak di kita kayak oh gitu. Oh kalau tempat ngerokok nggak ada di sini, smoking area nggak ada di sini. Konoshoku dowa kin endes. Ya, kin en itu artinya dilarang merokok, minasang ya. Kin en dilarang merokok. Nah, wakarimashita. Wakarimashita, baiklah gitu. Oke, saya paham gitu. Itu wakarimashita. Ryoni wa doko desu ka? Nah, ini Ryoni. Ryoni artinya kan menanyakan kalau di apa Rio itu asrama ya minasangnya. Ini ada kata do. Sebelumnya mungkin minasang di video sebelumnya kalau nggak salah saya juga udah bahas do itu salah satu kata tanya yang artinya bagaimana ya. Bagaimana. Rio ni wa do desu ka? Seperti itu. Misalnya kalau di asrama gimana nih? Ryo no naka ni wa dame des. Nah, ini sebenarnya kalimatnya beres di sini ya, dame des ya. Tapi sensei di sini ada tambahan ga, artinya ini tapi ya, ga itu di sini ga. Mungkin di percakapan, contoh percakapan di video sebelumnya ada ya kedo atau ga juga kalau nggak salah sensei masukin, itu artinya tapi ya. Berarti Ryo no naka ni wa dame des. Dame itu artinya nggak boleh ya. Ryo no naka ni wa dame des. Di dalam asrama mah nggak boleh. Tapi ya di sini ada ga partikel bukan partikel ga ya tambahan ga ya di sini desga dame desga ryono nakani wa dame desga di dalam asrama nggak boleh sih tapi beranda niwa ini beranda ya bukan beranda ya artinya sama-sama aja beranda seperti bahasa Indonesia tapi kalau bahasa Jepang dia beranda ya kayak apa kayak teman kita yang dari suku Batak ya bacanya itu jadi beranda beranda niwa daijobu desu. Daijobu artinya nggak apa-apa ya. Lalu ada kata haizara, haizara yang artinya asbak. Haizara ga. Nah, ini ketemu sama partikel ga ya. Haizara ga asokoni arimas. Nah, ini pakai ada partikel ga dan ada kata ni arimas.
kok agak beda ya sensei dengan yang tadi ya. Kalau tadi mah ga arimas, ini ni arimas tapi ada ga-nya. Ya tetap minasang ya ini kalau partikel ga ini dia fokusnya ke sininya. Tapi tetap pakai partikel ni karena memang letaknya itu si Haizeranya itu dia nggak kemana-mana gitu. Tetap ada di tempat itu. Jadi ini lebih kayak kita dibulak-balik aja sih. Dibulak-balik si apa katanya. Mungkin agak bingung ya buat minasang sekarang, tapi boleh dimundurin dulu, dibandingkan dengan contoh kalimat yang pola kalimat yang sebelumnya yang tadi kita udah bahas bareng-bareng. Seperti misalkan ini kan Asokoni Haizaraga Arimas. Haizaraga Asokoni Arimas. Ya, hanya permainan peletakan partikelnya, tapi kalau ini artinya sama. Beda kalau misalkan pakainya partikel wa Haizarawa Asokoni Arimas. Itu juga betul ya. Di sini misalkan minasang pakai partikel wa itu juga betul ya. Tapi nggak ada fokus ke si asbaknya seperti itu. Jadi kalau pakai partikel ga itu fokusnya ke si asbaknya. Itu detail tentang perbedaan partikel wa dengan ga. Sensei bahas di video tentang partikel ya minasang. Itu sensei sangat menyarankan minasang untuk menonton video tentang partikel karena itu basic ya, basic of the basic di bahasa Jepang. Jadi kalau ingin makin lancar berbicara bahasa Jepang, pahami dulu partikelnya minasang ya. Oke ya, terakhir ryokai shimashita. Ryokai shimashita ini artinya sama dengan wakarimashita ya. Eh, Bagus yang mana Sensei? Sensei sih lebih cenderungnya Wakarimasta. Kalau Ryokai Shimasta itu juga boleh. Itu mau untuk alternatif aja. Ya ini biar nambah-nambah kosakata minasang lah ya. Dikerjain mulu nih nambah-nambah kosakatanya Sensei. PR mulu nih udah kosakatanya baru, pola kalimatnya baru. Ini tambah lagi pola kalimat yang belum diajarin bahkan levelnya yang udah advance lagi. Ya, sumimasen ya, minasanya sumimasen ya, kontoni sumimasen desta. Di sini Sensei juga mungkin agak kebablasan dalam membuat contoh percakapannya, tapi insya Allah mungkin nanti ke depannya Minasang ketika makin paham ngelihat lagi percakapan ini, wah ini mah cetek mendingan kayak gitu ya. Oke, Minasang ya, ya ijo des itu tadi seluruh penjelasan ya soal eh ada beberapa tadi partikel no ya kita belajar Minasang ya, partikel ga juga belajar dan juga posisi benda, kata sifat benda, padat banget ya materi hari ini Minasang. Mungkin agak sedikit berbeda dengan materi-materi sebelumnya yang cenderung mungkin Minasang bisa pahamnya lebih cepat atau belajarnya lebih cepat tapi ini lebih lama dan lebih panjang. Honton di Sumimasen Desta, tapi ini pun demi kebaikan teman-teman semua, demi kebaikan Minasang semua supaya makin pinter bahasa Jepangnya. Dan lagi Sensei tidak lupa untuk meminta maaf ke Minasang kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan atau dalam substansi yang Sensei sampaikan, ataupun juga ada perkataan-perkataan yang kurang berkenan buat Minasang. Sensei mohon maaf sebesar-besarnya. Tolong dibukakan ya pintu maafnya buat Sensei Minasang. Dan jangan lupa kalau Minasang merasa video kali ini bermanfaat dan juga sangat terbantu dalam proses belajar bahasa Jepangnya, boleh Sensei minta like dan subscribe-nya juga ke ke YouTube UPTD LTS APMI dan boleh juga dinyalakan loncengnya Minasang ya. Jadi ketika ada video baru entah itu dari Sensei ataupun dari rekan-rekan Sensei lainnya di LTS APMI tentang apapun itu, Minasang bisa langsung tahu dan langsung up to date. Dan kami pun LTS APMI punya sosial media lainnya. Ada Instagram dan juga TikTok. Di sana Minasang bukan hanya dapat informasi tentang kebahasaan saja, ada juga tentang kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di LTS APMI, yang salah satunya adalah peluang kerja ke luar negeri. Jadi kalau Minasang pun ada minat kerja ke luar negeri selain ke Jepang, boleh dong pantau dan follow sosial media kami ya, @LTSAPMI_Jabar. Itu saja Minasang dari Sensei. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Cukup panjang materinya, tapi Sensei bangga dengan Minasang semua yang bisa mengikuti sampai akhir, bahkan mencatat, menyimak dengan sungguh-sungguh itu sangat berarti buat Sensei ya. Mungkin Sensei akan nangis, lebay ya. Gak intinya Sensei bangga dengan Minasang dan terus semangat dalam belajarnya. Jangan lupa terus-terus di-review, semoga bermanfaat. Sekian dari Sensei, terima kasih Minasang. Ya, mata nih.